Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Herwanto dari Prodi D4 Teknik Listrik Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir magang saya untuk memenuhi tugas akhir magang pada tahun 2024. Di sini saya magang di PT Indotek Infrastruktur Solusi. Untuk judul yang saya ambil yaitu perencanaan sistem pengawasan dan pengendalian tanaman terhadap suhu dan kelembapan tanah berbasis LoRa. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin yang saya ambil, yaitu yang pertama ada sistem pengawasan. Di sini saya akan mengawasi data suhu dan kelembapan dari tanah yang saya gunakan untuk media ukur dari tanah tanaman. Kemudian yang kedua yaitu sistem pengendalian. Di sini merujuk pada sebuah pompa air. Untuk pompa air ini digunakan untuk menjaga irigasi dari tanah tersebut. Kemudian yang terakhir, di sini saya menggunakan komunikasi LoRa untuk pengiriman dan penerimaan data dengan jarak jauh. Untuk selanjutnya, di sini ada poin presentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada latar belakang. Nanti saya akan menjelaskan latar belakang dari alat yang saya buat. Kemudian yang kedua yaitu pemantauan data. Ini merujuk pada sebuah software yang saya gunakan untuk memantau data dari alat yang saya buat. Kemudian yang ketiga yaitu pembahasan. Untuk pembahasan itu nanti yang pertama akan membahas LoRa atau pengertian LoRa. Kemudian yang kedua pin dan wiring beserta juga komponennya. Kemudian ada percobaan antena dan di situ saya akan memberikan gambaran untuk alat saya atau cara kerja dari alat saya. Kemudian yang keempat yaitu hasil pekerjaan. Yang kelima adalah kesimpulan. Oke, di sini yang pertama yaitu poin pertama itu ada latar belakang. Kemudian di bawahnya itu ada sebuah gambar tanaman. Itu merupakan media ukur yang saya gunakan, yaitu tanaman hias Sri Rezeki. Untuk latar belakang itu yang saya ambil adalah poin yang penting itu adalah air. Air itu kan merupakan elemen yang sangat penting bagi tumbuhan. Untuk menjaga air itu tetap dalam keadaan normal atau tanah itu dalam keadaan lembab, maka saya akan memonitoring kelembapan tanah. Untuk titik acuan pompa itu adalah nilai kelembapan tanah yang dihasilkan oleh sensor tanah. Kemudian saya ingin data yang terbaca oleh sensor itu bisa saya pantau dengan jarak yang jauh. Maka komunikasi LoRa menjadi pilihan saya. Kenapa tidak memakai WiFi dan Bluetooth maupun yang lainnya? Alasan saya yang pertama yaitu LoRa itu tidak memerlukan daya yang tinggi. LoRa itu memerlukan daya yang rendah, bahkan bisa menggunakan baterai. Kemudian untuk biaya instalasinya juga cukup terjangkau. Kemudian yang ketiga yaitu bisa mentransmisikan data yang sangat jauh, bahkan bisa berkilometer. Itu tergantung dari spesifikasi antena yang dipakai. Oke, selanjutnya untuk poin kedua yaitu pemantauan data. Di sini saya menggunakan sebuah software yang bernama MQTT. MQTT ini merupakan
protokol komunikasi untuk sistem IoT. Nah, MQTT ini bisa diakses menggunakan perangkat laptop atau PC dan juga handphone. Nah, ketika kita ingin memantau data tetapi tidak ingin berhadapan dengan laptop dengan waktu yang sangat lama, maka kita bisa menggunakan protokol MQTT ini di handphone. Jadi bisa memantau data melalui handphone yang kita pegang. Nah, untuk MQTT ini selain menampilkan data, itu bisa menampilkan sebuah grafik. Jadi kita bisa menganalisis dari grafik yang dihasilkan. Selain itu, kita kan bisa mengetahui grafiknya, misal kelembapan tanahnya itu bisa naik dan juga turun, dan itu bisa disebabkan oleh hal apa. Mungkin bisa dari pompa yang tidak menyala atau bagaimana. Nah, kita bisa menganalisis alat itu dari MQTT ini. Oke, selanjutnya. Nah, di sini poin ketiga yaitu pembahasan. Untuk yang pertama yaitu LoRa atau long range. Kemudian yang kedua itu pin dan wiring dari alat saya. Kemudian yang ketiga itu cara kerja alat saya. Dan keempat itu percobaan antena. Kemudian yang terakhir yaitu MQTT broker, baik itu dari dashboard, topik, dan hasilnya itu nanti saya akan tampilkan di poin kelima itu. Nah, untuk poin ketiga yaitu cara kerja, nanti saya akan tampilkan video yang lebih detail dari alat saya. Mungkin saya bisa taruh di bagian belakang. Oke, selanjutnya. Nah, ini poin pertama dari pembahasan yaitu yang LoRa atau long range. Nah, LoRa ini merupakan sebuah teknologi komunikasi nirkabel yang dikembangkan oleh perusahaan Semtech Corporation. Nah, teknologi ini memanfaatkan teknik modulasi chip split spektrum. Nah, kemudian LoRa itu bekerja dengan 3 buah frekuensi. Yang pertama itu ada 433 MHz itu untuk Asia, dan kedua itu ada 868 MHz itu untuk Eropa, dan yang terakhir itu ada 915 MHz untuk Amerika. Nah, untuk spesifikasi LoRa yang saya gunakan yaitu menggunakan frekuensi 433 Hz yang bebas lisensi. Nah, kemudian LoRa itu tidak perlu daya yang tinggi atau daya yang besar, bahkan bisa menggunakan baterai untuk menjalankan komunikasi ini. Untuk LoRa itu bekerja biasanya ada dua sisi. Yang pertama itu ada sisi transmitter, yang kedua sisi receiver. Nah, untuk sisi transmitter itu adalah sisi pengirim. Jadi sisi pengirim itu terdapat beberapa sensor yang digunakan. Nah, untuk alat saya itu menggunakan dua sensor. Yang pertama itu sensor tanah atau capacitive soil. Kemudian yang kedua itu adalah sensor suhu, yaitu untuk tipenya itu Dallas Temperature Sensor DS18B20. Nah, kemudian untuk sisi receiver itu hanya sebagai penerima. Jadi kita bisa memantau data itu dari sisi receiver. Untuk transmitter tadi kan terdapat beberapa sensor. Nah, dari data yang diambil oleh sensor itu akan diolah di sisi transmitter, kemudian akan ditransmisikan ke sisi receiver untuk dipantau. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk yang pertama itu yang sudah saya jelaskan, yaitu konsumsi daya rendah yang bisa menggunakan baterai.
Kemudian yang kedua itu biaya relatif murah, tidak memerlukan hingga jutaan untuk memasang instalasi ini. Kemudian yang ketiga yaitu transmisi jarak jauh. Nah, meskipun dayanya rendah, LoRa ini bisa mentransmisikan itu jarak yang sangat jauh, bahkan bisa 2 kilo sampai 3 kilo lebih. Karena apa? Karena menggunakan modulasi CSS. Nah, kemarin saya pernah mencoba itu LoRa itu bisa menembus jarak 4 kilo lebih, yaitu di Suramadu, dan itu percobaannya berhasil. Kemudian terdapat kekurangan. Untuk kekurangan yang pertama itu keamanan, kemudian yang kedua itu lingkungan. Nah, ini merupakan poin yang sangat penting. Lingkungan, LoRa itu tidak bisa dihambat oleh benda apapun. Jadi LoRa hanya bisa dalam keadaan yang tidak ada halangan, jadi sangat lurus. Nah, ketika ada halangan, baik itu gedung maupun bukit ataupun pohon dan lain sebagainya, itu bisa mempengaruhi kinerja dari LoRa. Kemudian yang ketiga yaitu kecepatan data rendah, ya karena frekuensinya juga gratis, kemudian dayanya juga tidak memerlukan daya yang tinggi, maka kecepatan data itu rendah, terdapat delay saat menerima datanya dari sisi transmitter. Kemudian ini poin kedua yaitu pin dan wiring. Nah, di sini ada pin. Di sini pin, sebelah kanan ini pin yang saya gunakan, yaitu ada pin LoRa dan pin ESP32 sebagai microcontroller yang saya gunakan. Untuk sisi kiri ini terdapat sebuah wiring diagramnya. Ini ada ESP32 DevKit V432D. Untuk ESP ini sudah bisa connect ke WiFi. Kemudian untuk LoRa ini yang saya gunakan yaitu LoRa RA02 SX1278 dengan frekuensi 433 MHz, yaitu frekuensi Asia. Kemudian selanjutnya di sini ada pin OLED, button LED dan ESP32. Nah, untuk sebelah kiri yaitu pin-pinnya yang saya gunakan. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah wiringnya. Nah, di sini terdapat 4 buah LED yang saya gunakan sebagai indikasi. Kemudian terdapat 2 buah button. Button yang pertama ini digunakan untuk mode atau button mode, yaitu untuk memindah dari mode auto maupun manual dan sebaliknya. Kemudian button kedua yaitu untuk on off pompa dalam keadaan mode manual. Kemudian ada OLED di sini untuk menampilkan data. Di sini saya menggunakan OLED 128x64 pixel. Kemudian selanjutnya, di sini ada 2 sensor yang saya gunakan. Yang pertama itu ada sensor Dallas. Kemudian yang kedua ada soil moisture sensor. Kemudian untuk microcontrollernya tetap menggunakan ESP32. Kemudian di sisi kiri ini ada pin yang saya gunakan untuk kedua sensor ini. Selanjutnya, di sini ada relay dan pompa. Di sini saya menggunakan relay 5 volt single channel high low trigger. Kemudian pompa di sini saya menggunakan mini pump 12 volt DC. Kemudian ada 12 volt jack generator, nanti akan disambungkan ke sumber 220 menggunakan adaptor. Bisa menggunakan adaptor charger handphone. Kemudian di sisi kanan ini ada pin yang digunakan. Yang di atas ini
relay ke ESP32, kemudian ada relay ke mini pump. Dan selanjutnya, nah ini untuk sisi receiver. Untuk sisi receiver ini lebih simpel dari sisi transmitter karena hanya menerima data. Di sini saya menggunakan 2 buah LED untuk indikator, kemudian LoRa-nya tetap sama, yaitu LoRa RA02 SX1278 dengan frekuensi 433 MHz. Kemudian di sini terdapat sebuah OLED untuk menampilkan data dari sisi transmitter. Kemudian di sebelah kanan ada pin yang saya gunakan dari wiring ini. Selanjutnya, nah ini ada cara kerja. Mungkin untuk Di sini cara kerja ada ini saya akan tampilkan videonya di belakang untuk lebih jelasnya nanti. Dan next, nah untuk poin 4 yaitu percobaan antena. Kemarin saya mencoba 3 buah antena. Yang pertama yaitu antena stick, itu antena bawaan dari LoRa atau original dari LoRa. Yang kedua itu antena dipole, itu antena buatan sendiri. Kemudian yang ketiga itu antena Yagi, itu juga merupakan antena buatan sendiri. Untuk lokasi yaitu kemarin saya mencoba itu di kampus Ketintang Unesa. Di sini pertama yaitu ada antena stick. Antena stick itu jarak maksimal itu 67,52 meter untuk transmisi datanya. Nah, di sini ada keterangan untuk sisi transmitter itu berada di kantin, sebelahnya K4 Fakultas Vokasi di lantai 1. Kemudian untuk sisi receivernya yaitu di gedung K2 juga di lantai 1. Ini untuk data-datanya yang didapatkan dari antena stick. Oke, kemudian yang kedua itu ada antena dipole. Untuk antena dipole ini frekuensinya sama yaitu 433 MHz dengan menggunakan balun atau balan ans balan, itu menggunakan 1:6. Untuk data yang tercatat yaitu data terdeteksinya itu 108,5 meter. Untuk datanya seperti di tabel sebelah kanan ini. Kemudian di bawah terdapat sebuah keterangan bahwa untuk sisi transmitter itu tempatnya tetap yaitu di kantin sebelah gedung K4 lantai 1. Kemudian untuk sisi receiver atau penerima itu di gedung K9, itu sama-sama di lantai 1. Oke, untuk selanjutnya ini untuk antena Yagi. Ini jaraknya itu lebih jauh dari kedua antena tadi karena spesifikasinya berbeda. Nah, untuk datanya yaitu tercatat di tabel sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan ini ada Google Earth untuk mengukur jarak. Nah, untuk maksimal transmisi data dari antena Yagi yaitu 152,47 meter. Untuk keterangan yaitu sisi transmitter sama di kantin sebelah K4 lantai 1. Kemudian sisi receiver itu di pintu masuk gedung vokasi sebelah parkiran. Nah, untuk mendapatkan jarak yang lebih jauh lagi itu seharusnya sisi transmitter itu berada lebih tinggi daripada sisi receiver, maka nanti akan mendapatkan data yang lebih jauh lagi. Kemudian di sini terdapat beberapa hambatan yang telah dialami, yaitu karena terhalang oleh beberapa gedung, ya karena di percobaannya itu di lantai 1, maka
datanya untuk transmisi itu jaraknya tidak bisa maksimal, tidak bisa sampai kilometer ya, karena banyak halangannya. Ini untuk percobaan antena saja, untuk pengambilan data untuk alat yang dibuat. Oke, selanjutnya. Nah, ini MQTT broker. Nah, untuk sebelah kiri itu merupakan dashboard dari MQTT connection pada MQTT Explorer pada perangkat laptop. Kemudian di sisi kanan itu dashboard MQTT connection pada MQTT panel perangkat handphone. Nah, di sini bisa dilihat. Yang pertama yaitu untuk brokernya itu harus sama. Kemudian portnya harus sama. Nah, di sini menggunakan TCP. Nah, di dalam dashboard itu ada sisi TX dan sisi RX, karena di sini saya memantau alat saya dari kedua sisi. Oke, next. Nah, ini gambaran dari MQTT transmitter atau pengirim dan MQTT receiver atau penerima. Untuk sisi transmitter yaitu ada dua buah sensor, kemudian ada microcontroller, kemudian dipublish ke topik yang sudah saya buat di MQTT Explorer pada laptop. Kemudian subscribe menampilkan data seperti yang ada di gambar. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan di video percobaan saya. Kemudian untuk sisi receiver itu tidak menggunakan sensor, yaitu menggunakan LoRa, karena pengambilan data itu dari LoRa. Kemudian data dipublish ke topik yang sudah dibuat. Kemudian subscribe menghasilkan data seperti yang ada di gambar. Kemudian selanjutnya, nah ini merupakan hasil dari MQTT Explorer pada perangkat laptop. Nah, untuk sebelah kiri ini ada sisi transmitternya, yaitu terdapat data, kemudian ada grafik dari data tersebut. Kemudian untuk sisi receiver sama, yaitu ada data dan ada grafik. Untuk bedanya, sisi receiver itu dilengkapi dengan RSSI atau bisa disebut itu adalah frekuensi jaraknya antara sisi transmitter dan sisi receivernya. Kemudian selanjutnya, nah ini MQTT panel pada perangkat handphone. Untuk datanya, grafiknya itu sama seperti yang ada di perangkat laptop, karena datanya diambil dari topik MQTT Explorer pada laptop. Nah, ini untuk sisi kiri itu transmitter atau pengirim, kemudian yang kanan itu sisi receiver atau penerima. Oke, selanjutnya, nah ini alat saya. Nah, di sini terdapat dua buah foto. Yang sisi kiri ini adalah sisi transmitternya. Untuk komponen seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian sisi kanan ini ada sisi receiver atau penerimanya. Oke, selanjutnya, nah, ini masuk kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu pemantauan itu dilakukan dengan komunikasi nirkabel, yaitu menggunakan sebuah LoRa tadi, bisa mentransmisikan jarak yang jauh bahkan berkilometer, karena tadi percobaannya itu di kampus Ketintang lantai 1, maka untuk jarak itu tidak bisa mencapai kilometer, bahkan sampai di bawah 200 meter ya, karena terhalang beberapa gedung yang seharusnya transmitter lebih tinggi dari receiver itu disamakan, jadi sama-sama di lantai 1. Dan yang kedua,
pemantauan dapat dilakukan secara real time. Ya, tadi menggunakan MQTT tadi, untuk pengguna itu bisa mengakses atau memantau data itu kapanpun dan dimanapun. Yang penting masih terkoneksi dengan satu jaringan yang digunakan dari alat tersebut. Kemudian yang ketiga, pengendalian irigasi dapat dilakukan dengan auto mode maupun manual mode. Nah, seperti yang saya jelaskan di latar belakang, untuk sebuah pompa saya di alat saya itu bisa digunakan dengan dua mode. Yang pertama itu mode auto, yang kedua adalah mode manual. Untuk mode auto, untuk on off pompa itu tergantung dari nilai kelembapan tanah. Jadi ketika tanahnya itu dalam keadaan kering maupun lembab maupun basah, nah itu pompa mengambil datanya dari situ. Misal data status tanah itu dalam keadaan kering, maka pompa air itu akan secara otomatis menyalakan air, kemudian menyiramkan kepada tanah tersebut. Nah, ketika tanah itu sudah statusnya sudah dalam keadaan lembab atau basah, maka secara otomatis juga pompa akan mati. Nah, kemudian di sini ada manual mode. Nah, untuk manual mode itu saya gunakan sebagai fungsi lain untuk pompa. Nah, misal untuk pengguna ingin menyirami halaman rumah, maka bisa menggunakan manual mode untuk pompanya. Jadi tidak tergantungan pada nilai kelembapan tanah. Jadi itu kesimpulan dari alat yang sudah saya buat. Kemudian habis. Nah, untuk video percobaan dari alat saya mungkin saya akan tampilkan di akhir video ini. Cukup sekian hasil yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa lihat video percobaannya. Untuk selanjutnya di sini saya akan ngevideo dari kedua alat saya. Ya. Di sini ada sisi transmitter, kemudian di sini ada sisi receiver. Nah, untuk sisi transmitter itu terdapat 4 buah LED dan 2 buah button. Untuk LED pertama atau LED 1 itu saya gunakan sebagai penanda bahwa data itu terkirim ke sisi receiver. Kemudian LED kedua itu LED pompa. Kalau pompanya on itu LED-nya menyala, dan ketika pompa off LED-nya juga akan off. Kemudian LED ketiga ini saya gunakan sebagai penanda bahwa mode itu dalam keadaan auto. Kemudian yang keempat itu mode manual. Di sini ada OLED ya. Ini LoRa, kemudian di sini ada microcontroller ESP-nya. Di sini ada relay. Kemudian di sini saya siapkan pompa. Di sini ada tanaman yang saya gunakan sebagai media ukurnya. Dan di sini sisi receivernya. Ini ada OLED, kemudian LoRa, microcontroller, sama LED-nya ada 4. Di sini saya akan menguji dari alat saya. Sebelumnya di sini untuk sensor tanah itu belum saya tancapkan di tanahnya karena tanah ini masih dalam keadaan lembab habis saya sirami. Di sini untuk mengetahui bahwa pompa itu bisa berjalan dengan normal. Nah, di sini kan status tanahnya itu kering, kemudian pompa itu on. Nah, di sini pompa saya belum menyala. Belum menyala karena untuk pompa belum saya tancapkan di sumber listriknya. Coba ini saya tancapkan.
pompa menyala. Ini pompa menyala. Oke, kemudian ketika tanahnya lembab atau basah, maka pompa ini akan secara otomatis mati. Ini masih menyala. Oke, coba untuk sensornya saya tancapkan di tanah. Ya, saya tancapkan di tanah. Oke, kita lihat untuk statusnya. Nah, ini tanah masih dalam keadaan kering. Kemudian data selanjutnya, tanah lembab, pompa dalam keadaan off. LED pompa juga mati, LED kedua. Pompa juga dalam keadaan off. Nah, oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba mode manual. Oke, saya tekan tombol yang pertama. Nah, di sini terdapat kalimat. Sebentar saya bacakan. Nah, press button 2 untuk on off pompa. Kemudian ada switch from mode auto ke manual mode. Nah, untuk LED yaitu LED 4 mode manual. Nah, ketika sisi transmitter itu dalam mode manual, maka tidak dapat mengirimkan data ke sisi receiver. Nah, ini keadaan sisi receivernya. Nah, hello receiver, transmitter stop pengiriman data karena dalam mode manual. Nah, itu LED-nya LED 4 menyala. Oke, selanjutnya coba saya akan menekan button kedua untuk menyalakan dan mematikan pompa. Saya tekan. Nah, relay dalam keadaan high, kemudian pompa LED-nya menyala. Sini pompa juga menyala. Untuk pengiriman data itu masih dalam keadaan stop. Sisi receiver juga tidak menerima data. Coba saya akan stop pompanya. Saya tekan kembali. Relay dalam keadaan low. LED 2 atau LED pompa off. Kemudian pompa dalam keadaan off. Oke, selanjutnya saya akan kembalikan ke auto mode. Saya tekan kembali tombol yang pertama. Nah, ini mengirimkan data kembali, melanjutkan data yang lama. Oke, kemudian LED kembali ke auto mode, pompanya off karena sensornya saya tancapkan di tanah dalam keadaan lembab. Kemudian sisi receiver juga akan kembali menerima data. LED-nya menyala, LED pompa off karena tanahnya lembab dan pompa off. Oke, di sini saya akan menampilkan pemantauan data yaitu melalui MQTT Explorer pada laptop. Nah, di sini untuk sisi transmitter ini ada data, kemudian temperaturnya berapa, kemudian kelembabannya berapa, persentase dari kelembabannya berapa, dan status tanahnya apa, status pompa,
apa. Nah, untuk data yaitu data ke 210, temperaturnya 29,69 derajat Celcius, kelembapan yaitu 2108, untuk persentasenya yaitu 69, status tanahnya lembab, pompa dalam keadaan off. Nah, di sini untuk temperatur dan persentase kenapa tidak saya tampilkan simbolnya, karena ketika saya tampilkan simbol itu tidak bisa menampilkan grafik seperti di bawah ini. Nah, ketika ingin menampilkan untuk simbol bisa ditampilkan pada JSON. Nah, ini ada derajat Celciusnya, kemudian persentasenya, ini ada persens. Oke, di sini terdapat 4 grafik. Grafik pertama itu ada grafik data, kemudian kedua grafik temperatur, kemudian ketiga grafik kelembapan, keempat grafik persentase. Kita bisa melihat grafiknya itu naik atau turun, itu bisa menggunakan titik acuan untuk analisis alat. Untuk selanjutnya yaitu pada sisi receiver. Oke, kita ini saya close, saya hide, kemudian sisi receiver saya tampilkan. Kemudian temperatur, kelengkapan, persentase, dan RSS. Oke, nah ini untuk datanya sama, cuman pembedanya yaitu dari RSS ini minus 132 karena saya di dalam ruangan ya. Untuk grafik yaitu sama, ada data, temperatur, kelembapan, persentase, dan juga RSSI. Oke, ini cukup untuk MQTT Explorer-nya. Sini saya selanjutnya akan menampilkan di MQTT panel pada handphone.